Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Romansa Syarifah. Saya Agustina Sinaga. Saya Devi Angelina Tambah. Saya Judika Sinambela. Saya Suri Natalis Nawali. Nama saya Nianipita Tafianti. Saya Heti Retua Sarnadea. Saya Dalia Tania Firdaus Perumahan. Kami dari mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia, Sarjana Farmasi Semester 4, kelas 23. Kami akan menjelaskan tentang penyakit campak. Namun sebelum itu simak video berikut ya. Hai adik-adik, kamu tahu nggak, kesehatan adalah aset yang paling penting yang harus dijaga oleh setiap manusia. Harta yang melimpah tak akan berguna kalau kamu memiliki tubuh yang lemah. Kita tahu saat ini dunia sedang kebingungan melawan virus corona, dan pahlawan yang paling berjasa dalam penanganannya yaitu tim medis. Coba bayangin kalau kamu menjadi salah satu dari mereka. Jadi seorang tim medis, pasti keren banget kan? Tapi, daripada cuma ngebayangin, kamu bisa ngewujudin mimpi kamu. Kamu bisa menjadi salah satu dari mereka, yaitu dengan kuliah dan memperdalam ilmu di bidang kesehatan. Tim medis itu pekerjaan yang sangat mulia. Selain kamu dapat uang yang banyak, kamu juga akan dapat ketenangan batin karena bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Aku punya referensi kampus yang bagus buat kamu. Di sana, kamu bisa pilih keinginan kamu mau di jurusan medis apa. Namanya Kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia. Itu kampus aku, dan bisa jadi kampus kamu juga. Kamu bakal diajarin secara penuh di sana. Jadi, jangan ragu karena Universitas Sari Mutiara sudah terdaftar sebagai kampus yang berakreditasi. Pokoknya keren deh. Jangan lupa daftar ya. Nah, campak, apa sih itu campak? Campak atau rubella adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak, yaitu paramyxovirus. Nah, virus campak ini bisa berasal dari udara atau debu. Jadi, kalau situasi dan cuacanya banyak debu dan banyak berinteraksi dengan orang lain, maka bisa menyebabkan terjadinya penularan campak. Karena proses penularan campak bisa terjadi sebelum adanya bintik-bintik merah di kulit. Nah, campak ini dapat menular melalui percikan ludah dari mulut, hidung, ataupun tenggorokan dari penderita campak tersebut. Banyak campak ini rentan kepada bayi yang berumuran lebih dari 1 tahun, bayi yang belum mendapatkan imunisasi, atau anak-anak yang kekebalan tubuhnya kurang kuat. Namun, penyakit campak ini juga bisa terkena kepada orang dewasa, karena kemungkinan saat dia anak-anak, dia lolos dari vaksin, atau saat kecil, dia belum pernah terkena campak. Jika seseorang pernah terkena penyakit campak tetapi dia sudah divaksin, maka seumur hidupnya tidak akan pernah terkena penyakit ini lagi karena di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi atau kekebalan terhadap penyakit campak. Sedangkan jika seseorang belum divaksin tetapi pada masa kecilnya dia terkena penyakit campak, maka seumur hidupnya dia juga tidak akan pernah terkena penyakit ini lagi karena di dalamnya sudah terbentuk antibodi. Jadi ini tergantung pada karakteristik pada masing-masing orang. Gejala awal seseorang terkena campak mulai timbul dalam waktu 7-14 hari setelah terinfeksi. Dan kita dapat ketahui dari ciri-cirinya, yaitu seperti yang pertama, terdapat percak koplik atau bintik kemerahan. 2. Hidung meler. 3. Badan panas. 4. Mata merah. 5. Batuk. 6. Demam tinggi. 7. Rentan terhadap cahaya atau silau. 8. Nyeri otot. 9. Sakit tenggorokan. 10. Terdapat bintik-bintik putih di dalam mulut.
Untuk mendiagnosis seseorang terserang campak atau tidak, dapat dilakukan pemeriksaan dengan melakukan cek darah. Kenapa harus cek darah? Karena ada beberapa penyakit yang secara awam memiliki kemiripan dengan penyakit campak. Jika seseorang sudah terserang campak, maka ia tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasanya karena dapat menulari orang-orang sekitarnya. Baik, campak juga dapat menimbulkan komplikasi seperti pneumonia, infeksi otak atau encefalitis, dan kadang juga trombositopenia atau jumlah penurunan trombosit, sehingga pasien mudah memar dan perdarahan. Jika campak sudah menyerang, maka komplikasikan dengan dokter supaya tidak terjadinya komplikasi. Karena tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit campak. Maka untuk menurunkan demam, maka diberikan acetaminophen. Jika terjadi infeksi bakteri, maka diberikan antibiotik. Dalam upaya pencegahan penyakit campak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, imunisasi rutin pada anak-anak. Yang kedua, melakukan vaksin campak. Dosis pertama diberikan pada anak umur 9 bulan. Dosis kedua diberikan pada anak umur 4-6 tahun. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, mengkonsumsi air putih yang cukup. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari komplikasi yang mungkin terjadi. Demikian penjelasan kami tentang penyakit campak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya.